Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, jemaah Masjid Al-Faruq, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala di pagi hari ini setelah kita menjalankan salat berjamaah, salat subuh, dan kita melanjutkan dengan mendengarkan dan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini merupakan penambah pahala yang Allah berikan kepada kita dengan duduk di majelis ilmu, dan ini merupakan taman dari taman surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita semuanya. Dan beruntunglah kita para jemaah sekalian yang pada pagi hari ini masih bisa meluangkan waktu kita di sela-sela liburan panjang. Ya, semua orang hampir mungkin sholat juga berkurang, yang biasanya safnya penuh. Ya, alhamdulillah kita bisa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa istiqomah. Semoga ini terus bisa kita pupuk, dan tentunya kita berharap kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak dalam kondisi kita istiqomah di atas agama kita. Para jemaah sekalian, pagi hari ini kita sama-sama coba akan membacakan sebuah judul tema dari kitab Ahsanul Bayan min Mawaqifi Ahlil Iman, buah karya Syekh Abu Islam Shalih bin Thaha Abdul Wahid rahimahullah ta'ala. Di dalam tulisan beliau kita ambil tema Mauqifun imaniyun shadiqun fil musarahati wat tanafusi 'ala daril akhirah, yaitu berlomba-lomba dan bersegera untuk mendapatkan negeri akhirat. Dan nanti akan kita ambil contoh dari para sahabat. Para jemaah sekalian, kenapa penting kita untuk senantiasa berlomba-lomba dan mengingat negeri akhirat? Karena negeri akhirat adalah merupakan tujuan akhir kehidupan dan kehidupan yang abadi. Di saat kebanyakan manusia lupa ketika dia sudah mengejar dunia, hampir-hampir bisa dipastikan
Kalau sudah mengejar dunia, negeri akhirat itu sampai terlupakan. Maka Syekh mengatakan di dalam kitab ini, beliau mengatakan, idza nazarna ila katsirin minan nas fi hadzal zaman al-ajib narahum yatanafasun 'ala dunya al-faniyah. Kata beliau, ketika kita perhatikan kebanyakan manusia di zaman yang sungguh aneh, kita melihat mereka yatanafasun di zaman yang sungguh sangat aneh saat ini. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan negeri dunia yang fana ini, mengejar kehidupan dunia yang tidak abadi. Wa yusari'una ila jam'il mal min hillihi wa min ghairi hillihi. Dan manusia di saat yang sama, di zaman ini adalah mereka berlomba-lomba untuk apa? Mengumpulkan harta, baik dari jalan yang halal maupun dari jalan yang tidak halal. Fi hinin la tahturu al-akhiratu alahum ala ibadah. Di saat yang sama tidak pernah terbesit di benak mereka tentang negeri akhirat. Ya. Benar apa yang dikatakan pengarang kitab ini, para jemaah sekalian. Zaman sekarang ini manusia luar biasa. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, dan ini bisa kita perhatikan. Apa sekarang konten-konten di media sosial? Semua memperlihatkan mereka ini semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Lalu beliau melanjutkan, tanafusun ajibun fil bunyan. Berlomba-lomba apa? Bangunan. Sekarang orang bikin konten rumah-rumah, ya, bangunan. Sekarang orang mensultankan orang-orang yang memiliki bangunan mewah, dijadikan sultan, ditayangkan. Fil libas, berlomba-lomba apa? Di dalam berpakaian. Sekarang orang lebih bangga outfitnya. Outfitnya aja yang dipakai miliaran. Dari tas, baju, jam tangan, gaya hidupnya sekarang seperti itu, para jemaah sekalian. Bisa kita perhatikan. Belum sepatunya, belum handphonenya, telepon genggamnya. Bahkan ada yang menasihati outfit yang orang itu pakai nilainya. Nah ini dunia yang Syekh di sini dikatakan tanafus fil libas fil bunyan. Apalagi fil markib, di sini dikatakan kendaraan, ya, rumah, kendaraan, pakaian. Sekarang orang berlomba-lomba. Mereka menganggap bahwasannya kesuksesan abadi ketika mereka mampu mengumpulkan dunia yang itu menjadikan prestis buat mereka. Kemudian fil wusul ila manasib dunia al-faniyah, berlomba-lomba dalam mengejar kedudukan di dunia. Orang bekerja, ya, sampai-sampai banyak terjadi hantam sana hantam sini untuk mendapatkan apa? Kedudukan di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya. Wa illa kulli man yatanafasun fid dunya naqul.
Dan untuk mereka orang-orang yang senantiasa mengejar dunia, kami katakan mahlan ya ibadallah, pelan-pelan wahai hamba Allah. Mahlan ya umat Islam, pelan-pelan wahai umat Islam. Ala dunia tatanafasun. Beliau mengatakan, apakah untuk dunia kalian berlomba-lomba? Waliyazubillah. Banyak orang menempuh cara-cara yang tidak halal untuk mendapatkan semua yang tadi kita sebutkan oleh Syekh ini, untuk mampu membuat sebuah bangunan rumah yang mewah, untuk bisa menaiki kendaraan yang mewah, untuk mampu memakai pakaian-pakaian atau outfit yang mewah. Mereka semua lakukan dengan jalan banyak yang tidak halal. Segala macam cara dilakukan agar apa? Tercapai tujuan kehidupan dunianya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dunia, para jemaah sekalian, banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dunia dalam surat Al-Hadid. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan senda gurau, wa zinatun wa tafakhurun, perhiasan, berbangga-bangga. Di antara kalian wa takasurun fil amwal wal aulad, dan berbanyak-banyak harta dan turunan. Di dunia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbangga-bangga kehidupan di dunia itu, senda gurau, perhiasan, berbanyak-banyak harta dan keturunan. Nah Allah, kata Syekh, ya Rabbana hadha dunya yashghuluna bil laili wan nahar. Ya Rabb, dunia ini telah menyibukkan kita siang dan malam. Siapa yang tidak tersibukkan dengan dunia sampai lupa ibadah? Siang dan malam dia rela. Bahkan orang-orang yang mengejar dunia ini sampai lupa waktu untuk sholat, pergi pagi pulang malam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 melanjutkan, kamasali ghaisin a'jabal kufar nabatu. Dunia itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti air hujan. A'jabal kufar nabatu summa yahiju fatarahu musfarra. Air hujan yang turun akhirnya setelah itu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, lalu setelah itu tumbuhan itu kering layu menjadi menguning, summa yakunu hutama, kemudian air menjadi apa? Tumbuhan tersebut hancur. Jadi air hujan yang turun ke bumi menumbuhkan tumbuhan, setelah itu tumbuhannya apa? Layu, busuk, menguning, akhirnya hancur. Itulah dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat adalah azab yang sangat berat. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan apa? Kesenangan yang menipu. Jadi kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Ya, kesenangan yang menipu. Semakin kita kejar dunia, semakin tidak ada habisnya. Akan terus kita merasa haus. Kita akan terus terasa haus, dahaga ketika kita mengejar dunia.
Karena kesenangan yang menipu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala setelah tadi menyebutkan dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa mengingat negeri akhirat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Maka kalian telah berlomba-lomba untuk apa? Mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, yang dimana Allah Subhanahu wa taala persiapkan surga, yang dimana surga tersebut luasnya seluas langit dan bumi. Apakah tidak ada yang kita semua tergerak hati kita bagaimana surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan? Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dunia adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? Yang kesenangan yang menipu. Berbeda dengan negeri akhirat yang kekal kesenangannya. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya, ini menyedihkan, ya, kalau kita baca hadis Nabi ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisu. Suatu ketika Nabi melewati pasar, ya. Dakhala min ba'dil 'aliyah wan nasu kanafatan. Banyak manusia berjual beli. Rasul masuk di pasar tersebut, pamarra bi jazyi asak mayyitin. Nabi melihat apa? Melihat anak kambing kecil cacat kupingnya, mayyitin, dan kambing itu sudah menjadi bangkai. Fatanawalahu fa akhadha bi'izunu. Lalu manusia banyak transaksi jual beli di situ. Lalu terlihat ada kambing yang mati di situ, yang cacat kambing tersebut. Summa qala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di depan para sahabat yang ada di pasar tersebut, ayyukum yuhibbu anna hadzal dirhamin? Siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menawarkan, mau nggak dibeli kambing 1 dirham, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Faqal, orang-orang yang dari pasar itu menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Gak ada yang mau, wahai Rasul, ya, dengan kambing seperti ini. Untuk apa? Mereka mengatakan demikian. Summa qala atuhibbuna annahu lakum? Kalau gitu mau gak nih saya berikan untuk kalian? Kalau orang-orang yang di pasar itu menjawab, wallah, demi Allah, law kana hayyan kana aiban fi li'annahu asad. Sekalipun kambing ini hidup, dia cacat, wahai Rasul, ya, cacat, aib. Pakai bahwa bayi, bagaimana kan kondisi sekarang? Apalagi bangke, hidup aja belum tentu ada yang mau. Kupingnya cacat, ya, kecil, apalagi sudah mati menjadi bangke. Faqala, maka Rasul mengatakan, wallah, demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah. Dunia itu di mata Allah lebih hina dari bangkai kambing. Jadi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dunia itu lebih hina dari seekor bangkai kambing ini. Nauzubillah. Jadi bagaimana kita, orang-orang yang hidupnya didedikasikan untuk dunia, sementara kata Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah dunia itu lebih hina dari bangkai, seekor bangkai. Berapa banyak orang yang
berupa daratan ketika mengejar dunia. Bukannya tidak boleh, boleh. Tetapi ingat bahwa suatu saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang kita kejar, apa-apa yang kita peroleh dari dunia ini, kita akan dihisab. Kita akan dihisab. Ya. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah cerita. Hada Abu Darda radhiyallahu anhu alladhi turabbi fi madrasati Muhammad bin Abdullah. Abu Darda, sahabat Abu Darda yang merupakan sahabat Nabi yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang ke negeri Syam, ya, negeri Syam. Kemudian ketika Abu Darda datang, fawajadahum yatanafasuna ala khutami dunya. Beliau melihat masyarakat di negeri Syam tersebut berlomba-lomba, mereka ini mengejar dunia. Faqama fihim khatiban, kemudian Abu Darda berkhutbah di hadapan mereka. Apa isi khutbah Abu Darda? Ya ahla Syam, wahai penduduk Syam, arakum la tastahyun, antumul ikhwanu fid din, kalian adalah orang-orang yang bersaudara dalam agama ini. Wal jiranu fid dar, orang-orang yang bertetangga. Wal ansaru 'alal a'da, orang-orang yang menolong dari musuh-musuh. Walakin mali arakum la tastahyun, tapi aku melihat kalian tidak malu, kata Abu Darda. Wa tajma'una ma la ta'kulun, kalian mengumpulkan harta yang kalian tidak makan. Wa tabnuna ma la taskunun, dan kalian membuat bangunan-bangunan yang tidak kalian tempati. Sampai Abu Darda mengatakan, ulaika qaum 'adin malahu ma baina adna ila amman. Mereka seperti kaum 'Ad, yang kaum 'Ad itu membuat bangunan-bangunan antara Aden dan Amman, amwalan wa auladan. Jadi kalau kisah kaum 'Ad itu terkenal dengan bangunan-bangunan yang sangat kokoh. Ya, bangunan catnya saja gak akan luntur, ya. Dan membuat bangunan-bangunan di atas bukit-bukit, gunung-gunung. Kaum 'Ad kokoh bangunannya. Kata Abu Darda, apakah kalian mau seperti kaum 'Ad? Mereka mengumpulkan harta, membangun bangunan, akan tetapi mereka tidak tempati. Man yashtari minni tarikata ali adin bidirhamain, kata Abu Darda, siapa yang mau membeli dariku peninggalan kaum 'Ad dengan 2 dirham? Tentu tidak ada yang mau. Abu Darda mengingatkan pada masyarakat di penduduk Syam bahwa jangan kalian seperti kaum 'Ad. Ya. Sekarang juga banyak orang-orang yang meniru kaum 'Ad, membuat bangunan-bangunan yang mewah juga. Ya, nempatin 1 orang, 2 orang. Apakah mereka anggota keluarganya banyak? Kan tidak. Tapi membuat bangunan seolah isi rumah itu 10-20 orang, kamar-kamar, berapa lantai bangunannya, persis seperti apa yang dikatakan oleh Abu Darda. Apakah kalian akan membangun bangunan yang kalian tidak tempati seperti orang-orang kaum 'Ad? Tentu tidak. Nah, ini para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perumpamaan dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita bahwasanya dunia itu tidak lebih hina. Kemudian Syekh melanjutkan, para jemaah sekalian, manzal ladzi yabni ala mawjil bahr dar, siapakah yang ingin membangun sebuah bangunan rumah di atas ombak lautan? Tilkumud dunya fala tattakhidhuha qiraran,
Itulah dunia yang tempat yang kalian jadikan tempat tinggal seolah-olah ada tempat tinggal yang abadi. Dan inilah permisalan dunia. Ad-dunya kadabati in raqibta hamalatka wa in raqibatka qatalta. Ini sebuah perumpamaan yang harus kita ingat para jemaah sekalian. Dunia itu seperti adabah, hewan tunggangan. Jika kita menaiki hewan tunggangan tersebut, kendaraan tersebut, kita akan dibawa, ya. Wa in raqibatka, akan tapi ketika hewan tunggangan tersebut, ya, malah kita yang terbawa oleh hewan tunggangan tersebut, maka kita akan celaka. Kalau kita naiki, kita selamat. Artinya dunia, ketika kita miliki dunia para jemaah sekalian, kita mau infakkan uang tersebut, harta tersebut untuk dakwah, untuk sesuatu yang bermanfaat, kita infakkan, kita akan selamat. Karena kita ya. Tetapi kalau dunia yang sudah mengatur kita, bukan kita yang mengatur dunia, kita yang sudah diatur oleh dunia, celaka. Jadi prinsipnya ketika seseorang mendapatkan dunia harus kita yang kita atur dengan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dunia yang mengatur kita. Karena sebab kalau dunia yang mengatur kita, yang menaiki kita akan celaka. Berat. Ya, berat rasanya. Mau infak susah. Kalau sudah dunia yang mengatur kita, mengeluarkan infak aja susah, berat rasanya. Ya, nah ini perumpamaan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 5, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, janganlah kalian tertipu dalam kehidupan dunia. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, para jemaah sekalian, azza Allah wa iyyakum. Kita akan bacakan kisah bagaimana para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan negeri akhirat. Dan sebaik-baik contoh adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh dalam berinfak, hadis ini mungkin sering kita dengar. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis dari yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahihnya. Wa hadza al-Faruq Umar Ibn Khattab diceritakan yuhawalu an yusabaqa Abu Bakrin. Umar ini berusaha untuk mendahului Abu Bakar, wa yatanafasa ma'ahu fil infaqi fi sabilillah, dan berlomba-lomba dalam berinfak di jalan Allah. Yaqul Umar Ibn Khattab mengatakan, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah, berinfak. Fa wafaqa dzalika indi malan. Sepakat, ya, Umar ini memiliki harta. Fakultu, maka Umar mengatakan, al-yawm asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman. Saya pengen hari ini mengalahi Abu Bakar, mendahului Abu Bakar dalam berinfak, ya, di dalam berinfak. Qala, lalu Umar bin Khattab mengatakan, faji'tu bi nisfi mali. Datang kepada Rasulullah dengan membawa separuh hartanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al baita li ahli. Wahai Umar,
Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Rasul tanya, Pak, bawa separuh hartanya. Kalau kita sekarang punya 1 miliar, dibawa Umar itu 500 juta, separuhnya untuk diinfakkan. Tentu keimanan kita bukan seperti mereka, ya. Orang punya 1 miliar diinfakkan separuh, dia mikir dulu orang kita sekarang. Nanti anak saya, anak istri gimana ya? Ini separuhnya dibawa. Kata Rasul, sisanya yang kau sisakan untuk keluarga, bagaimana Umar? Fakultu mislan, kata Umar, ada ya Rasul separuhnya lagi. Setelah itu Umar merasa ini paling banyak infaknya. Wa ataka Abu Bakrin bikulli ma indahu ay bikulli mali. Setelah itu datang Abu Bakar bawa semua hartanya. Kalau dia punya 1 miliar, dibawa 1 miliar, Pak. Faqala Rasulullah, ya Abu Bakrin, wa ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qala ay Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahumullah wa rasuluh. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Jadi semuanya dibawa tuh hartanya. Umar geleng-geleng. Kata Umar, la asbiqu ila syai'in abadan. Mulai saat ini saya akan tidak pernah bisa mendahului Abu Bakar selamanya. Ya, abadan. Selamanya tidak bisa mendahului dalam hal kebaikan dengan Abu Bakar. Coba keimanan seperti apa? Untuk infak aja berlomba-lomba, Pak. Kita nanti dulu, tahan dulu, ya, lihat dulu rekening ada berapa. Nanti mikir lagi, nanti besok anak-anak saya, keluarga saya bagaimana. Ya, sahabat nggak mikir. Jadi Abu Bakar ini adalah orang yang nomor 1 dalam hal kebaikan, gak ada yang bisa mengalahkan. Sampai Umar pun demikian. Sampai di hadis yang lain para jemaah sekalian, ya, ketika Abu Bakar duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, man asbaha minkum al-yawma sha'iman, siapa yang hari berpuasa? Qala Abu Bakar, ana. Kata Abu Bakar, saya wahai Rasul. Qala faman tabi'a minkum al-yawma janazatan, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Yang lain diam, langsung Abu Bakar, ana, saya wahai Rasulullah. Qala faman at'ama minkum al-yawma miskinan, siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasul. Qala man 'ada minkum al-yawma maridun, siapa yang hari ini di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakrin, ana. Abu Bakar juga mengatakan, saya wahai Rasul. Tanafusul haji, ya, berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Maka Rasul mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Tidaklah berkumpul amal soleh dalam seseorang melainkan Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam surga Allah. Abu Bakar tidak ada bisa mengungguli. Ini contoh para jemaah sekalian. Kita dalam urusan dunia, ya, dalam urusan dunia, kalau seperti urusan akhirat seperti ini luar biasa. Tapi kalau urusan akhirat nanti dulu. Sholat aja kalau ada sop yang kosong, silakan Pak. Ya. Urusan akhirat aja orang masih persilakan. Tapi untuk urusan dunia enggak, dia harus lebih depan. Terbalik kita ini. Ya. Untuk berinfak nanti dulu. Ketika kita semua berlomba-lomba untuk kebaikan, kita ingat bahwa negeri akhirat itu adalah negeri yang nanti akan kita di sana tinggal. Dan itu kekal adanya, tidak ada yang bisa menolong kita selain amal kita. Dan kita pahami betul bahwasanya dunia yang kita pegang hari ini, saat ini yang kita miliki, tidak akan bisa bermanfaat ketika dunia tersebut
tidak kita manfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya terlarang mencari dunia, permaskan boleh. Tapi jangan lupakan negeri akhirat. Carilah dunia secukupnya. Kita bisa mencukupi anak dan istri kita, menafkahi keluarga kita. Selebihnya kita fokus untuk negeri akhirat. Apalagi saat ini kita semuanya, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala. Kita tidak ada yang tahu usia kita. Ya. Siapa yang bisa menjamin hari ini setelah dari sini kita pulang masih hidup? Tidak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin ketika kita mencari dunia itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan buat kita? Ketika kita lalai dengan negeri akhirat yang kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi wafat suul khatimah. Dunia yang kita cari habis-habisan, tidak ada artinya apa-apa, kita tinggalkan. Dunia yang kita cari siang dan malam, kita tinggalkan. Maka untuk itu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengingat kehidupan akhirat, ini menjadi untuk kita semuanya, termasuk saya, pengingat bahwa hidup dunia ini tidaklah abadi. Harta yang kita miliki tidaklah abadi. Semua nanti akan ada masanya. Kemudian para jemaah sekalian, ada sebuah kisah. Ini juga tentang jihad. Bagaimana para sahabat ini berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yaum Uhud. Pada perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengambil pedang, sebuah pedang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, "Man ya'khudhu minni hadza?" Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul mengambil pedang. Siapa yang mau pedang ini? Kemudian fabasatu aydiyahum kullu insan minhum yaqul ana. Para sahabat pada waktu itu mengacungkan tangannya, saya wahai Rasulullah. Rasul mengambil pedang. Siapa yang mau pedang ini? Semua menunjuk saya wahai Rasulullah. Berlomba-lomba. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ya'khudhu bihaqqi. Siapa yang mau mengambil pedang ini lalu tunaikan haknya. Semuanya diam. Ketika Rasul menyampaikan siapa yang mau mengambil pedang ini lalu tunaikan hak pedang itu, artinya apa? Tunaikan untuk apa? Berjihad, berperang. Tidak ada yang tunjuk tangan, ya, tidak ada tunjuk tangan. Fa'ajamal qaum, orang-orang diam. Ayatawaqafu, faqala Simak ibni Khalasa, Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ada satu sahabat Abu Dujana, ya, dia menjawab, ana akhudhu bihaqqi. Wahai Rasul, saya yang mau ambil pedang itu dan saya akan tunaikan haknya. Ini Abu Dujana. Qala fa akhadha. Lalu Rasulullah memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujana. Lalu apa? Lalu Abu Dujana menunaikan hak pedang tersebut. Fa falaqa bi hamal musyrikin aisyah qarusim. Maka dari pedang tersebutlah banyak terbunuh kaum musyrikin. Ya, ini contoh para jemaah sekalian. Untuk urusan jihad saja, para sahabat berlomba-lomba. Ya, para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan negeri akhirat yang abadi. Dan contoh yang lain juga para jemaah sekalian. Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu.
Karena A'raj syadidul araj. Ini Amr bin Jamuh ini seorang yang kakinya pincang, ya, kakinya pincang, sangat di sini katakan syadidul araj, sangat pincang parah. Kemudian wa kana lahu arba'atu abna'i syabani yazuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Jamuh ini punya 4 anak laki-laki yang sudah pemuda. Ya, mereka pernah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anaknya sudah besar. Falamma tawajjaha ila Uhudin arada an yakhraja ma'ah. Ketika perang Uhud, Amr bin Jamuh ini yang sudah tua, ya sangat tidak memungkinkan untuk ikut perang. Kakinya pun pincang. Dia ingin ikut perang Uhud. Faqala lahu banu, anak-anaknya mengatakan, Inna Allah qad ja'ala laka rukhsah. Wahai ayah, Allah telah memberikan rukhsah kepadamu, wahai ayahku. Falau qa'anta wa nahnu nakfika wa qad badu Allah anka jihad. Engkau cukup duduk saja di rumah, kami yang berjihad, kata anaknya. Cukup duduk saja di rumah, kami gantikan untuk berperang. Engkau sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala jihad, kata anak-anaknya. Fata'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sang ayah ini datang kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sang ayah ini mengatakan, Amr bin Jamuh ini, Inna ya haula yamna'uni an ujahida ma'a wahai Rasul. Anak-anakku semua melarang aku untuk berjihad bersama wahai Rasulullah. Wallahi la arju an ustushhida. Demi Allah saya ingin mati syahid. Fa'ata bi arjati hadi fil jannah. Ya. Sehingga aku bisa tumpahkan kakiku yang pincang ini ke surga. Luar biasa. Kakinya pincang saja masih ingin berjihad, ingin masuk surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan kepada siapa? Amr bin Jamuh ini yang cacat, yang ingin berjihad. Amma anta faqad wudi'a anka jihad. Engkau ini wahai Amr bin Jamuh sudah dicatat. Ya. Karena Allah berikan rukhsah untuk berjihad, Allah catat dengan pahala jihad. Wa qala li bani wa ma'alaikum an tad'u la'alla Allah azza wa jalla yarzuqu syahada. Kalian jangan meninggalkannya, mungkin saja Allah berikan kepadanya rezeki mati syahid. Jadi kata Rasul cukup anak-anakmu saja yang berjihad. Ya, semoga mereka semua diberikan rezeki dengan mati syahid. Luar biasa, sahabat yang cacat saja masih bersemangat untuk apa? Untuk berjihad. Para jemaah sekalian, inilah potret para sahabat. Ya, potret mereka di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi tidak ada lagi ketika ada tawaran-tawaran untuk berinfak, untuk berjihad, mereka berpikir tidak. Sampai-sampai yang sakit saja berlomba-lomba untuk mati syahid. Inilah keimanan para sahabat. Kemudian para jemaah sekalian, ada satu contoh lagi yang dilakukan oleh para sahabat. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara'ul muhajirin atau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang fakir, sahabat Nabi dari kalangan muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan qad zahaba ahlud dusur bid darajatil ula, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya mereka memborong pahala yang begitu banyak, mereka berinfak. Faqal wa madza, apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa,
Dan mereka bersedekah, kami tidak mampu bersedekah, kata orang-orang fakir kaum Muhajirin. Wa yu'taquna wa la nu'taq, mereka bisa membebaskan budak, kami tidak bisa karena sangat mahal. Untuk membebaskan budak itu sangat mahal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an tudrikuna biman sabaqakum. Maukah kalian aku ajarkan sebuah, ya, aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang apa? Yang dengannya kalian bisa menyusul mereka, orang-orang yang kaya tersebut, mendahului mereka, mengalahkan mereka. Wala yakunu ahadun afdalu minkum, dan tidak ada yang bisa mengungguli kalian illa man shana'a misla ma shana'tum, kecuali ada orang yang berbuat seperti apa yang kalian berbuat. Kalau mereka mengatakan orang-orang fakir ini, tentu wahai Rasul, aku ingin seperti mereka. Kalau maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhamiduna fi duburi kulli sholatin salasan wa salasina marrah. Engkau bertakbir, bertahmid, bertasbih 33 kali setelah sholat, kalian akan mengalahi mereka. Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang memerdekakan budak, orang-orang kaya tersebut kalian bisa kalahkan dengan apa? Dengan mengucapkan zikir ini. Zikir setelah sholat. Jadi diantara faedahnya zikir ini bagi mereka orang-orang yang fakir, orang miskin dari kalangan Muhajirin, bisa mengalahkan infaknya orang-orang yang kaya tersebut. Faraja'a fuqara'ul Muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembalilah orang-orang fakir dari Muhajirin tersebut. Faqala sami'a ikhwanun ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mislah. Kami mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun bisa melakukan itu semuanya. Nah, ini para jemaah sekalian, di antara para sahabat, ya, yang mereka berlomba-lomba apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada mereka semuanya, mereka terus semangat. Ihris ala ma yanfa'u, ya, berlomba-lomba kepada sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Nah, ini para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya, ya, di antara kisah-kisah, banyak kisah yang lain, ya, kalau kita baca dalam kitab ini sangat banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana mereka para sahabat berlomba-lomba di dalam apa? Dalam kebaikan untuk negeri akhirat. Maka tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, jangan sampai kita kalah seperti mereka sahabat. Meskipun keimanan kita tidak seperti mereka, setidaknya dalam kehidupan kita ini ada yang bisa kita banggakan para jemaah sekalian. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita banggakan? Ya. Kalau tidak ada yang bisa kita banggakan, habis. Artinya kehidupan kita jalan di dunia ini sia-sia. Tapi ketika kita ada yang apa amalan kita? Kalau kita tidak seperti orang yang kaya, mampu mereka berinfak dengan hartanya, setidaknya kita bisa mendahului mereka dengan apa? Amalan kita. Dan alhamdulillah banyak juga orang yang berikan harta mereka dalam berinfak, bersemangat, ya. Banyak yang bersemangat dengan membangun rumah ibadah, masjid. Subhanallah, kita juga takjub dengan orang-orang seperti itu, membangun masjid di mana-mana. Mungkin tidak asing lagi, saya pernah juga kemarin berjalan, ya, ke beberapa tempat itu. Salah satunya di Bandung, masjid besar pinggir jalan Soekarno-Hatta itu besar. Lalu yang antar kami ini kan rombongan, ini yang beli tanah siapa? Ada, tanahnya aja berapa harganya? 20 miliar. Belum bangunan masjidnya, pribadi seorang. Alhamdulillah, masih banyak orang-orang seperti itu, yang mereka dalam ketika diberikan harta dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul infakkan di jalan Allah. Kita iri ketika kita tidak mampu seperti mereka, kita ungguli mereka dengan apa? Amal ibadah yang seperti Rasulullah SAW sampaikan. Engkau bisa mengucapkan tasbih, tahmid,
takbir 33 kali, engkau akan bisa mengungguli mereka dalam apa? Dalam beribadah. Artinya apa? Bahwasanya para jemaah sekalian banyak peluang untuk kita ini beramal. Ketika kita tidak mampu beramal, bersegera, berlomba-lomba dalam hal berinfak, kita berlomba-lomba dalam ibadah yang lain. Sehingga kehidupan yang kita jalani ini betul-betul kehidupan yang produktif dan bermanfaat, yang nanti akan membawakan kita semuanya ke negeri akhirat yang abadi. Bukan kita berlomba-lomba untuk urusan dunia. Di saat ini manusia berlomba-lomba untuk urusan dunia. Kehidupan sekarang ini luar biasa para jemaah sekalian, luar biasa. Kita miris melihatnya. Apa yang tadi kita sampaikan di awal oleh Syekh dalam kitab ini, kenyataan hidup yang kita alami. Orang-orang berlomba-lomba di dalam apa? Menampilkan kemewahan dunia. Kondisi ini tidak pernah kita dapat mungkin 10 tahun, 20 tahun sebelumnya. Ada, tetapi tidak seperti seviral sekarang ini. Ya, tidak seviral sekarang. Sekarang ini apapun dibuat viral, menampilkan kemewahan dunia. Akhirnya diikuti oleh yang lain. Tanafus, fil markib, fil libas, fil bunyan. Mereka berlomba-lomba dalam bangunan, berpakaian, kendaraan. Waliyahzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, ya, mengingatkan, dan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua istiqomah dalam menapaki kehidupan ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari saya pribadi dan syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni kita semuanya. Demikian kiranya apa yang saya sampaikan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.